Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi sesuai dengan judul video ini, kita akan membuat tutorial bagaimana how to make program kalkulator menghitung luas bangun datar dengan sampel yang kita ambil adalah menghitung luas layang-layang. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Zeni Arsya Fortila, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Di mana ketika kita membuat program ini menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA, teman-teman dapat mendownloadnya di internet atau Google Chrome. Kita menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Baik, kita langsung mulai aja eksekusi membuat programnya. Dimana dengan memulainya dengan mengetik find luas layang-layang. Seperti yang kita ketahui, luas layang-layang itu terdiri dari diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk langkah pertama, kita akan membuat struktur dari rumusnya, yaitu diagonal 1, dia terdiri dari diagonal 1. Nah, diagonal satunya ini akan kita isi dengan angka. Yang kita inginkan adalah angka berupa 2 digit nantinya. Makanya kita akan buat D1 double. Lalu dan. Nah, koma ini kita baca dengan dan. Dan D2 double juga. Lalu ada tambahan yaitu double karena kita akan mengkalikannya dengan 0,5. Kenapa kita kalikan dengan 0,5? Karena luas dari layang-layang adalah di diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Namun untuk memasukkannya ke dalam program, kita ubah dengan mengkalikannya 0,5. Maka hasilnya akan sama saja. Oke, dengan memulai program kita membuka kurung kurawal. Enter. Dengan variabel hitungnya, var hitung. Double. Sama dengan kita masukin deh rumusnya sesuai dengan struktur yang kita buat di baris pertama, yaitu D1 ditambah dengan D2 dan dikali dengan 0,5. Koma di sini kita memakai titik ya, 0,5. Dan bisa deh langsung di return. Hitung. Oke. Nah, kita udah nih buat rumusnya, program rumusnya. Selanjutnya kita akan membuat program dari variabel luas layang-layangnya. Kita masukin berapa nilai dari diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Dengan permulaan fun main. Buka kurung, tutup kurung. Diawali dengan membuka kurung kurawal. Enter. Var variabel luas layang-layang yang pertama kita akan buat dua
dua layang-layang, maka kita akan mencari atau membuat kalkulator yang bisa menghitung dua luas layang-layang sekaligus. Oke. Sama juga double, dimana luas layang-layang ini nanti angkanya itu double ya guys. Double sama dengan luas layang-layang. Nah, di sini sudah terdapat D1 titik 2 double. Nah, double ini kita masukkan angkanya berapa nilai si diagonal satunya. Begitu juga dengan D2. Udah otomatis dapat langsung dimasukkan angkanya. Karena kita udah membuat programnya di sebelumnya. Langsung aja kita masukkan angkanya sesuka hati ya. Saya mau mencoba 8, diagonal satunya itu 8,0. Kenapa 0? Kenapa nggak 8 aja? Karena kita sebelumnya itu memakai program double gitu ya guys. 8,0. Langsung bisa masukin D2 nya berapa? Saya mau 6 ya kan. 6,0. Nah, di variabel yang kedua, variabel luas layang-layang kedua sama juga dengan struktur yang sama pada luas layang-layang 1. Enter var luas layang-layang 2. Oke. Ada yang berbeda nggak? Luas layang-layang. Oke, ini yang beda. Double juga. Luas layang enter. Perbedaannya itu nggak ada angkanya. Oke, tinggal masukin nih. Nah, sama kan? Tinggal masukin angkanya. Saya mau angkanya itu diagonal satunya adalah 2. Titik 0 dan koma dan 4. Saya mau diagonalnya 4 titik 0 atau koma 0. Enter. Lalu langkah selanjutnya adalah print gitu ya. Kenapa print? Karena saya mau menampilkan hasil dari luas layang-layang. Namun kita memakai println. Kenapa memakai println gitu ya? Karena saya mau hasilnya itu ke bawah agar lebih rapi. Jika teman-teman mau hasilnya ke samping boleh juga, namun dengan program print doang. Saya menggunakan println. Oke, println tanda kutip luas layang-layang sama dengan luas layang-layang 1, karena kan kita punya 2 luas layang-layang ya. Luas layang-layang 1 dolar. Nah, kenapa dolar? Karena saya mau luas layang-layang 1 itu sama dengan dolar nih, artinya ntar kita tulis dulu luas layang-layang 1. Bentar. Karena saya mau hasil dari luas layang-layang 1 sama dengan dolar ini hasil dari penjumlahan rumus yang kita buat. Jadi D1, D2-nya dimasukkan ke dalam rumus yang kita buat sebelumnya. Itulah arti dari dolar itu sendiri gitu. Oke, lanjut println yang akan menampilkan luas layang-layang kedua. Buka kurung, tanda kutip. Luas layang-layang 2 sama dengan hasil dari penjumlahan luas layang-layang kedua. Oke, dimana kita tutup program dengan kurung kurawal yang tertutup. Maka berakhirlah program kita. Oke. Oh guys, nah bisa kita lihat nih di sini saya melakukan kesilapan
bahwa ternyata ada yang error nih guys. Sebelum kita run kan, kita lihat apakah ada yang error. Ternyata ada nih. Nah, kesalahan saya terletak pada tanda koma itu harusnya tanda titik 0. 8,0. Nah, ini juga tadi saya mau angka berapa? 6 ya. 6, koma itu titik 0. Oke, bacanya 8,0 dan 6,0. Oke, sudah tidak ada lagi tanda merah berubah menjadi tanda kuning, yang artinya tidak ada lagi keeroran dalam program yang kita buat. Oke. Marilah kita run program ini. Run. Oke, ini loading guys. Loading. Nah, ternyata luas layang-layang 1 adalah hasilnya 7,0 dan luas layang-layang yang kedua hasilnya 3. Coba deh kita mau ubah ya. Luas layang-layang 1 tuh diagonalnya saya mau nggak 0, tapi 5 gitu ya. Nah, itu keuntungannya kita memakai program double karena dia nggak baku guys. Dia bisa pakai koma yang lain, bisa berupa angka ganjil gitu. Saya juga mau ubah ini jadi 6,5. Juga ini kita ubah 2,5. Yang ini kita nggak usah ubah, kita coba ya. Apakah juga bisa berhasil gitu. Run. Oke, loading. Apakah bisa? Jeng. Oke, bisa guys. Jadi luas layang-layang pertama hasilnya 7,5. Luas layang-layang 2 hasilnya 3,25. Nah, program kita berhasil. Dengan adanya program kalkulator ini, kita dapat menghitung luas layang-layang dengan nggak harus menggunakan manual. Namun kita agak kelas dikit guys dengan menggunakan pemrograman gitu ya. Namanya anak teknik informatika. Jadi berkecimpungnya di dunia pemrograman. Oke. Dengan berhasilnya program kita kali ini, maka berhasil pula tutorial yang saya buat. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau kebingungan gitu ya, kalian dapat bertanya di kolom komentar. Nah, saya membuat tutorial ini demi menjalankan tugas saya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian boleh like jika ini bermanfaat, dan boleh share jika kalian mau mengerjakan tugas kalian, ataupun yang hanya sekedar kepo gitu ya. Marilah biar jangan panjang-panjang tutorial video ini, kita tutup saja dengan saya sendiri mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.